Hello everyone, welcome back to my Mustika Tarot channel. Apa kabar kalian? Thank you ya bagi kalian yang sudah subscribe. Bagi yang belum, tolong di subscribe. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you guys. Oke guys, seperti biasa kali ini juga saya akan general reading. General reading ini sifatnya umum, so akan menarik dan menyerap banyak energi orang. Energi bisa vice versa, terbolak-balik, timeless untuk waktunya, maju mundur. Mungkin ada yang sudah mengalami, ada yang sedang mengalami, bahkan ada yang baru akan mengalami di waktu yang akan datang. Oke guys, so jika kalian merasa resonate berarti energi kalian ada tertarik dan terserap di sini. Dan jika kalian merasa energinya tidak tertarik dan terserap di sini, tolong jangan paksakan. Ambil yang baik yang sesuai dengan situasinya kalian. Oke guys, so bagi kalian yang mau personal reading, silahkan lihat kontaknya ada di description. Thank you. Untuk readingan kali ini saya akan readingkan dengan tema bagaimana perasaannya yang sesungguhnya untuk orang ketiga. Wow, lagi-lagi third party, but it's okay ya. Ini pun saya yakin kalian yang berada di situasi ini orang-orang yang hebat, karena ini adalah situasi yang gak mudah ya, memerlukan kesabaran, memerlukan kebijaksanaan, juga memerlukan hati yang penuh kasih. Intinya seperti itu ya. So ini adalah salah satu request dari salah satu dari kalian ya. Sangat menarik, so saya readingkan. Dan buat kalian yang mau request juga boleh ya, boleh tulis di kolom komen. Thank you guys. Oke, saya akan deep readingkan ya, bagaimana perasaan yang sesungguhnya ya, perasaan si dia ya, berarti dia ini yang memiliki dua pasangan ya. Ini khususkan perasaannya dia untuk orang ketiga itu seperti apa. Berarti kebanyakan dari kalian yang berada di situasi cinta segitiga, atau mungkin kalian akan ikut menyaksikan video ini karena mungkin kalian pasangannya memiliki orang ketiga seperti itu. Oke, ya nggak apa-apa ya, namanya hidup itu bergesekan dengan orang lain itu nggak ada masalah. Yang penting kita kontrol diri saja. Salah kita minta maaf ya. Kita harus berani mengakui kesalahan, mendandani diri. Intinya seperti itu. Kalau ada orang baik dengan kita, bilang thank you, ya kan? Karena orang-orang yang mau belajar atau orang-orang yang mau bertumbuh dalam kebaikan itu sering mengucapkan 3 kata setiap hari ya. Sorry atau maaf atau thank you ya. Dan satu lagi adalah, ayo apa? Menurut kalian ini yang ketiga apa? Kalau menurut saya yang satu sorry atau maaf, yang kedua adalah say thank you, dan yang ketiga adalah ya excuse me ya, permisi, seperti itu. Maksudnya minta izin, segala sesuatunya itu harus minta izin dengan orang yang punya, misalnya seperti itu. Mau berjalan pun kadang kalau melewati orang tuh bilang juga excuse me seperti itu, atau enggak sorry pun bisa. Nah itu ciri-ciri orang yang mau belajar guys. Kalau kita hari-hari bisa mempraktekkan itu dari hal sesimpel itu ya. Coba tengok dari negara-negara maju semuanya, yang di Asia misalnya Singapura ya, Japan ya, itu orangnya good attitude loh guys ya. Jadi apapun keyakinan kita, terus apapun pendidikan kita, kalau karakter kita baik, kepribadian kita pasti bisa bertumbuh ya. Soul kita itu indah ya, entah kita mau sekolah mau enggak itu
nggak ngaruh, yang penting kita mau belajar dalam kehidupan, intinya seperti itu. Oke guys, wow, ini dia bagaimana perasaannya sesungguhnya untuk orang ketiga. Saya akan tarik energi pasangan kalian yang memiliki 2 pasangan. Wow, oke. Sekali kocok loncat. Di sini ada Nine of Swords. Ini energi pasangan kalian loh. Ada yang sedang merasakan deeply heart pain, merasakan sakit dengan situasi. Ya. Ada yang sampai nggak bisa tidur loh karena menghadapi situasinya kalian. Mungkin dia merasa menyesal, bersalah. Ya, pokoknya di situasi kondisi hati yang tidak baik-baik saja. Ada merasakan merasakan bingung ya, gundah gulana seperti itu. Pokoknya nggak tahu mau ngapain. Tuh, masih emotion. Betul-betul ada di fase yang marah. Kalau saya lihat ada sebagian dari kalian ya, kebanyakan orang ketiga yang berada di situasi dia saat ini fokus ke pasangannya, tetapi dia marah dengan kamu ya. Tetapi kalian itu tahu sama-sama masih saling peduli ya, saling memikirkan, dan itu jadi uring-uringan sendiri dianya seperti itu. Tuh, masih care, dia masih care loh guys. Ada yang secara materi dia pun masih tanggung jawab. Tuh, perasaannya bertahan untuk dia. 7 Page of Swords ya, akan ada yang segera memberi kabar. Tuh, nggak bisa ngelupain kamu ya, selalu mikirin kamu secara koneksi, secara komunikasi. Tuh, karena sayang banget sama kamu guys. Dan dia ini akan ada yang segera, saya rasakan ada energi kalian yang ditinggalkan oleh pasangan kalian yang memiliki pasangan resmi, dan mungkin kalian pasangan siri ya, nikah siri, dan mungkin kalian ribut. Selama ribut dia di tempat istrinya atau istrinya. Udah jelas kalau orang ketiga berarti ini adanya poligami dong ya, nggak ada poliandri di poliandri mana boleh ya di Indonesia. Dan di sini ada Six of Pentacles ya, mungkin udah beberapa bulan atau beberapa minggu dia nggak mengabari kalian, dan dia fokus atau memang sengaja mendiamkan kamu. Dia fokus dengan rumah tangganya dia dengan yang pertama, tapi lama kelamaan dia galau sendiri, marah sendiri. Akhirnya perasaan bertahan ini yang membuat dia menuju ke kamu untuk komunikasi, karena nggak bisa melupakan kamu juga. Dan akhirnya dia akan tetap menuju ke kamu dan akan memberikan materi ya. Ada yang seperti itu storynya, saya yakin pasti ada. Dia akan datang memberikan tanggung jawabnya karena nggak tega. Ini koneksi betul-betul, pasti koneksi past life sampai segini sayangnya tuh, tengok. Walaupun mungkin dia marah dengan keadaannya sendiri ya, marah dengan keadaannya sendiri, bisa seperti itu. Wow, itu juga nggak mudah. Di situasi dia tuh nggak mudah juga loh guys ya. Mau memilih juga nggak mungkin, meninggalkan juga nggak mungkin, seperti itu. Di sini kondisinya kalian ya, ini sih saling terpesona ya kan, saling memikirkan, nggak bisa saling melupakan, karena memang sebetulnya dia itu bahagianya dengan orang ketiga. Kalau secara fisik sudah pasti ya, karena Queen of Wands. Mungkin orang ketiganya lebih muda, tetapi mungkin ada yang umur sama atau lebih tua, tapi mungkin penampilannya lebih modern, seperti itu. Namanya laki-laki kan, kelemahan itu di mata loh. Jadi jangan salah kalau laki-laki itu melirik perempuan cantik. Ya memang begitu. Kalau perempuan itu kelemahannya di telinga ya. Perempuan itu kelemahannya di telinga. Misalnya ada 2 laki-laki di depan kita,
Yang satu handsome banget ya. Ini buat lady kita semua ya. Yang satu handsome banget. Tetapi dia action doang. Sombong sama kamu, duduk misalnya dua berjejer ya, laki-laki. Ini dua-duanya handsome. Satunya diem cuma action gitu ya kan, high pride. Nah, yang satunya lagi dia itu menegur, hello apa kabar gitu, terus kenalan. Nah, otomatis kan kita perempuan lemahnya itu di telinga, jadi pasti akan yang milih, mungkin milih, pasti akan milih yang dia itu ada percakapan ya, ada menegur. Nah, pasti perempuan akan milih yang seperti itu. Tapi tidak semua si perempuan suka ditegur juga. Karena saya juga termasuk nggak suka ditegur sangat dengan laki-laki guys. Karena kalau orang kita sudah berumah tangga itu nggak suka ditegur dengan laki-laki, karena bingung jawabnya ya kan. Mau dijawab nanti dikira orang mau deketin kasih ya, kasih kesempatan seperti itu kan. Jadi nggak semua perempuan juga suka ditegur. Tetapi kalau mungkin pas yang single gitu ya, ditegur laki-laki ya pasti seneng. Apalagi wow kamu terlihat ceria sekali hari ini. Nah ya udah, karena perempuan itu kelemahan di telinga, kalau dipuji itu melayang. Nah itulah ya, kalau laki-laki melihat perempuan nggak usah ngomong itu langsung suka. Nah itu laki-laki seperti itu guys. Jadi kalau saya lihat itu kalian ya, pasangan kalian ini yang sudah memiliki pasangan, mungkin pasangannya sederhana seperti itu, dan kalian orang ketiganya mungkin lebih modis, bisa seperti itu ya. Oke, ya itu kan hak pribadi masing-masing ya, karena setiap orang kan punya standar ya, standar selera yang berbeda-beda ya kan. Nggak bisa menyalahkan juga. Dan di sini ada three of wands. Kalau saya lihat kalian menunggu dia untuk menuju ke kamu loh ya, kebanyakan kalian menunggu dia ya, atau mungkin dianya juga menunggu ada kesempatan dari situasi di sana. Queen of Swords, double queen ya, sangat betul ya. Mungkin ada kamu juga merasa nggak mungkin kalau nggak jealous guys ya, tapi ada pasti ya yang kalian orang ketiga nggak mempunyai rasa jealous dengan istri pertama, pasti ada, tapi sudah melalui beberapa proses, beberapa lama waktu ya. Karena ini nggak mudah kan, itulah gunanya cinta segitiga itu, untuk menggempurkan ego, untuk memunculkan rasa ikhlas. Mencintai ya mencintai saja. Kalau kamu cinta dengan orang udah punya istri ya, konsekuensinya kamu akan diduakan, akan digilir ya, akan diberi waktu giliran setelah dari sana, seperti itu ya. Dan kalau saya lihat ya, mungkin kalian menunggu waktu dia menuju ke kamu karena dia sibuk dengan perempuan yang satunya, seperti itu loh, itu energinya tuh ya. Sebetulnya kalian merasakan sama-sama menyempurnakan tuh, saling mencintai kondisinya ini guys ya. Nanti isi hatinya nanti saya shufflekan tuh, ada kebahagiaan, ada kenyamanan, ada keterbukaan dengan kamu tuh. Tapi saat ini betul-betul galau ya, saat ini betul. Mungkin ada yang dalam bulan ini ya, bulan apa ini, Juni ya, Jun. Sorry. Mungkin dalam bulan Jun ini sudah beberapa minggu kalian betul-betul gak ada komunikasi dengan dia, bisa seperti itu. Biasanya dia selalu ada, atau mungkin sekedar pulang kerja sebelum pulang ke istrinya mampir ke kamu, bisa seperti itu. Bisa seperti itu ya. Jadi sekarang sama sekali nggak ke kamu dulu, tapi ini ada yang mendekati ke kamu, menunggu waktu. Dia menunggu waktu betul-betul, dia merasa puas healing dari situasi dan sambil menyelesaikan tanggung jawab dia di
istri tuanya seperti itu. Wow, dan ya situasinya saat ini betul-betul membuat kalian itu seperti berperang batin. Saya paham itu, ya. Jangankan cinta segitiga, yang segitiganya itu pihak ketiga. Cinta segitiganya kadang pekerjaan atau hobi, ya kebanyakan hobi loh guys. Misalnya gini, pasangan kamu suka dengan hobi misalnya adu ayam, kan kalian bete hari-hari yang dilus-lus ayam terus ya kan. Itu udah pasti loh guys, itu juga pihak ketiga hobinya. Atau mungkin adu ayam itu untuk prestasi ya, nyari juara, itu juga nyari duit juga ya. Bisa juga itu sebagai job ya. Nah, bisa karir, bisa hobi seperti itu, bisa family, bisa teman ya. Pihak ketiga itu banyak. Tapi untuk readingan kali ini memang pihak ketiganya ya kalian yang jadi orang ketiga. Terkadang seperti itu, perempuan itu maunya disayang ya. Ketika suami apalagi sudah kerja sibuk atau enggak mungkin jualan atau dagang seperti itu, atau mungkin suami kalian itu pegawai negeri sipil ya kan, sibuk ya waktunya, udahlah sibuk pulang banyak yang diurus, ya burung lah, ya ayam lah, terus waktunya buat kamu kapan? Waktunya tidur dia kecapean. Capcay deh. Aduh, kasihan. Terus belum lagi kalau udah banyak hobi, pekerjaan sibuk ya, waktu sedikit dibagi dua dengan istri tua. Aduh. Itu konsekuensi. Makanya kita perempuan itu butuh fokus mencintai diri sendiri. Pergi salon, pergi spa, ya, pergi karaoke family dengan teman-teman siang-siang pun oke. Pergi pantai, enjoy makan dengan anak, seperti itu. Gak usah terlalu ngurusin. Ya cinta biarkan sih begitu saja, biarkan dia berkembang sendiri, bertumbuh sendiri ya dengan pasangan kalian. Biarkan dia menjadi dirinya, bagaimana dia mengekspresikan cinta untuk kamu. Kamu juga berhak untuk bahagia, fokus dengan diri sendiri gitu. Ya, percantik diri, stay happy, stay makan sehat, ya kan? Kalau galau nanti enak di dia, ya kan? Kalau galau sakit nanti, kalau kalian mati enak di dia, cari lagi ya kan gitu. Jadi ini betul-betul harus punya pikiran yang ada have fun-nya, ada humornya, supaya kalian itu relax energinya, jangan dibawa tegang, oke? Hidup ini harus enjoy, tetapi tahu ya bagaimana mengekspresikan cinta. Hidup harus penuh kasih sayang, apapun situasinya, oke? Saya akan shufflekan. Wow, see, it's not joking. Ada yang betul-betul dia akan segera menuju ke kamu ya. Saya doakan ya minggu-minggu ini, mungkin ini hari Minggu juga ya, mungkin juga ya, mungkin nanti malam atau mungkin sudah on the way. Mirroring, ini mirroring loh koneksinya kalian, jodoh ya. Jadi kalau kalian merasa dia itu kalau merasa dia itu nyebelin ya, masih ego, mementingkan yang di sana, mungkin menurut dia juga kamu juga masih nyebelin. Mirroring sama. Dan di sini it's need time, ini proses, jadi segala sesuatunya butuh waktu. Tuh, dia selalu melihat foto-foto kamu walaupun dalam separation ya, dalam silent treatment, saling mendiamkan, tetapi dia selalu ingat memori indah bersama kamu. Cintanya unconditionally ya. Justru kebanyakannya yang betul cinta unconditionally itu orang yang memiliki dua pilihan loh ya. Misalnya kamu orang ketiganya, berarti suami kamu ya, mungkin ini suami siri atau mungkin pacar kamu, mungkin kalian baru berpacaran ya. Dia kan memiliki dua pilihan. Dia mencintai kamu tuh tulus loh, karena apalagi kalau dia betul-betul gak mau melepaskan istrinya, itu laki-laki baik loh sebetulnya. Cuma karena baiknya itu Tuhan uji dengan
ujian yang dia pasti mampu menghandlenya, melewatinya. Seperti itu. Tuh, cintanya tanpa syarat loh dengan kamu. Ya, mungkin kamunya janda, dia punya istri dan mungkin sudah nikah siri, dan di sini dia betul-betul sayang dengan kamu ya. Tanggung jawab materi tuh, runner. Ya, walaupun kadang suka lari-larian. Ya kan, kalau nggak lari gimana tuh? Ya kan, kalau dia nggak lari dari rumah tangga kamu, bagaimana rumah tangga yang di sana mau siapa yang ngurusin? Kan pikirannya dia begitu. Tuh, the panics ya. Ini prosesnya panjang. Ada yang udah 5 tahunan lebih nih guys. Mungkin ada yang hampir 10 tahun kalian menikah siri, tapi situasinya masih belum diterima dengan istri pertama, atau mungkin masih sembunyi-sembunyi seperti itu. Dan di sini dragon ya, kalian tapi secara kepribadian kalian itu banyak pertumbuhan ya, banyak berkahnya loh di dalam koneksi yang gak mudah ini. Tuh, ascending betul-betul akan ada pertemuan. Dia sudah merencanakan untuk menuju ke kamu ya. Sabar guys. Kalau marah diam ya, berdoa, ibadah, sembahyang seperti itu, supaya hati lebih tenang ya. Jangan lagi marah mengucapkan kata-kata diem aja, diem. Kalau lagi marah diem, intinya seperti itu aja. Oke, saya akan sampaikan. Ini dia poinnya, pasti kalian sudah penasaran kan? Saya sudah ngoceh panjang lebar supaya energi kalian itu understand ya, walaupun sedikit-sedikit nyantol kan ada pencerahan tuh ya, nanti dipraktekkan kan agar reda seperti itu. Ini dia ya, perasaannya yang sebenarnya untuk orang ketiga, untuk kamu. Teng ting teng. Ini nggak bercanda loh guys. Yang keluar itu lion, orang yang pandai menaklukkan lion. Itu orang yang memiliki kekuatan, kesabaran luar biasa. Jadi perasaannya itu betul-betul sangat kuat, sangat mencintai kamu. Dia sabar juga menghadapi kamu. Mungkin kamunya yang sabar menghadapi dia. Bisa vice versa, bisa sama, mirroring. Mirroring, oke? Wow, terkadang memiliki rasa kehilangan, feeling loss, pasti kamu nih. Sorry, karena ini bisa vice versa. Terkadang kamu tuh merasakan gak mau kehilangan ya. Saat merasa kehilangan itu kamu khawatir ya, karena cintanya luar biasa ya. Tuh, Ace of Pentacles, isi hatinya kamu tuh membawa hoki, menurut dia seperti itu ya. Banyak blessing materi setelah hubungan dengan kamu. Tuh, setelah memiliki orang ketiga, memiliki kamu, dia itu banyak sibuk dengan materi, dengan karir, job atau bisnis atau usahanya dia ya. Atau mungkin dia jualannya jadi laku, seperti itu, lancar, karena dia menanggung beban kamu. Dia ikhlas, tulus menanggung beban kamu ya. Mungkin kamunya janda, dia betul-betul sayang, gak mau melepas kamu, gak mau melepas istrinya juga, seperti itu. Tuh, karmic relationship. It's not joking. Tuh, tetarti isi hatinya, menyakitkan. Makanya jangan nyalahin guys. Kalian, misalnya kalian kan, kalau pihak ketiga berarti kalian seorang istri siri atau pacar ya. Kalian merasa sakit, saya paham. Tetapi lebih sakit dia yang menghadapi dua situasi, lebih berat ya. Makanya kalian lebih berpengertian sedikit ya. Kalau mau komplain, lihat situasi dia saat dia itu situasinya hatinya sedang senang, sedang duduk bersama. Ajak dia bicara dari hati ke hati, cara menyelesaikan masalah. Nah, itu kuncinya, supaya kamu gak uring-uringan, dia gak uring-uringan. Jangan dia uring-uringan di sebelah sana, pulang ke kamu nanti uring-uringan lagi, dibikin dia mau loncat kemana lagi.
Aduh, indahnya hidup ya guys. Aduh, ini memang energi jujur banget ya. Dan di sini tuh Deep lihat Pen, hatinya sangat sakit. Dia merasakan sakit yang lebih sakit dari kamu. Jadi jangan marahin dia guys. Untuk kalian yang menjadi orang ketiga, yang memiliki pacar atau suami, memiliki dua pilihan. Dukung dia, misalnya kamu gak mau dimadu atau istrinya gak mau dimadu, dukung dia untuk menentukan pilihan yang terbaik. Kalau dia memilih istrinya, kamu harus rela. Berarti Tuhan sediakan pasangan terbaik untuk kamu. Ikhlaskan dengan cinta kasih supaya kamu mendapat love story di next kehidupan kamu itu indah seperti itu ya. Kalau kamu memilih dia, kalau dia memilih pasangannya. Sekarang kalau dia tetap memilih kamu atau ya dia tetap memilih kamu melepaskan pasangannya, dukung dia supaya tidak menyakiti. Kalau harus bercerai dengan istrinya, harus ada gono gini, kamu harus tanggung jawab dengan anaknya. Namanya jodoh kan, kita nggak bisa memaksa dia suruh jangan meninggalkan istrinya. Kalau jodohnya dengan kamu, dengan istrinya sudah finish karmiknya, ya kan bisa dengan kamu, tetapi kamu dukung dia, berikan yang terbaik untuk mantan istrinya seperti itu. Kalau dia mau pilih dua-duanya, nah ini PR. Berarti kamu harus mendukung dia bertumbuh menjadi imam poligami. Kamu harus menerima istrinya, istrinya harus menerima kamu, seperti itu. Ini khusus yang Muslim ya. Kalau yang di Kristen kan nggak ada, ya maaf ya, nggak ada poligami. Buddhis juga seperti itu ya. Jadi untuk Muslim kan boleh, nggak apa-apa, karena itu juga ibadah sih ya, berbagi untuk kebahagiaan dengan istri yang kedua. Kadang ada yang sampai memilihkan istri untuk suaminya. Wow, itu luar biasa loh guys ya, karena dia paham dengan spiritualis, dengan journey. Tapi tidak semua orang spiritualis itu juga mau untuk di poligami ya. Kadang kan orang itu udah nggak cukup religi, harus tahu bagaimana energi itu bekerja di dunia ini. Ketika suaminya harus memiliki pasangan, ya karena memang dia juga pasangan di kehidupan sebelumnya, mungkin kehidupan keberapanya, soulmate-nya ketemu lagi dengan suaminya. Makanya kenapa perempuan lebih banyak daripada laki-laki di dunia ini, ya memang mungkin begitu, soulmate-nya itu ketemu dalam satu lifetime ini, seperti itu. Tapi itu semua tergantung pribadi kalian masing-masing ya. Jadi buat kalian yang suami atau pacar kalian memilih dua-duanya, berarti ya kalau kamu terima mendukung dia dong ya, harus terima digilir seperti itu. Kalau nggak terima ya kamu tutup hati, tutup cerita dengan dia, cari cinta baru, pasti ada. Seperti itu aja, take it easy ya, tapi jangan dendam, harus dengan cinta kasih apapun situasinya. Oke guys, itu dia isi hatinya. And the bottom of the deck, akan ada kebahagiaan baru ya. Apapun pilihan kalian, pasti akan ada kebahagiaannya ya. Entah dia memilih istrinya, kamu pasti ada true love untuk kamu yang hanya untuk kamu ya. Kalau kamu memilihnya begitu kan nggak apa-apa, Tuhan juga boleh ya. Jadi intinya ketika pasangan kamu memilih kamu, ya kamu harus tetap berlaku baik dengan mantannya dia, anak-anaknya dia, seperti itu. Kalau dia memilih dua-duanya dan kamu setuju, ya berarti kamu siap untuk share suami dengan istri pertamanya ya. Karena semua perempuan juga kan sister, berarti kamu memiliki keluarga baru, intinya seperti itu. Apapun pasti kalau kita berpikir secara bijaksana, semua akan baik-baik saja. Berpikir secara bijaksana, lakukan dengan cinta kasih, pasti hasilnya kebahagiaan. Akan ada kebahagiaan baru ya.
So be confident apapun situasinya. Oke. Saya akan shufflekan dari Love Journey apa yang harus kalian lakukan untuk menghadapi situasinya kalian. Trust, harus ada saling percaya. Dengan hubungan itu harus saling percaya. Sabar, ya harus ada kesabaran. Setiap pilihan ada risikonya, jadi sabar. Jangankan dengan pacar atau suami yang punya istri, yang sama-sama single aja harus sabar, guys. Bener nggak? Dan di sini ada balance, ya harus menyeimbangkan ya. Hidup ini ya memang terkadang kita perempuan itu dituntut untuk lebih mengalah. Jadi berikan cinta dulu. Pasti nanti kalau kita beri terus, kalau orangnya itu mungkin nggak budek dan nggak micak gitu ya, nggak membutakan mata, pasti dia akan mencintai kamu juga, akan memberikan kasih sayang juga, akan mengekspresikan cinta juga. Tapi butuh waktu terkadang ya. Jadi nanti ada keseimbangan antara kamu dan dia. Intinya seperti itu, guys. Dan di sini ada lonelist, kamu nggak sendiri ya. Boleh kalian curhat dengan family ya, dengan sahabat. Hati-hati, harus pilih yang betul-betul true friends ya. True friend, jarang orang memiliki true friend. Kalau teman banyak, tapi zaman sekarang no guarantee, kecuali dengan ibu sendiri atau sister sendiri kita boleh sharing ya. Kalau dengan tukang tarot itu dijamin ya, tapi kan ya ada berbayarnya, intinya seperti itu ya. Nanti kalau berbayarnya dilakukan oleh kalian kan nasib baiknya buat kalian, bukan buat tukang tarot, energi kalian yang meridingkan. Intinya kan seperti itu, karena semuanya itu ya ada alurnya, intinya seperti itu, guys. Oke. Dan di sini ada pride. Kalau saya lihat ya harus turunkan ego ya, harus jangan merasa menuntut, intinya seperti itu ya. Turunkan ego, turunkan cemburu, seperti itu. Indecision, harus nggak boleh ragu, tentukan pilihan. Kalau masih menerima dia ada pasangannya, jalan. Kalau enggak, ya jangan paksa dia untuk memprioritaskan kamu kalau dia nggak bisa melepas istrinya. Intinya seperti itu. Orang kan pilihannya beda-beda ya, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Oke. Ada, fokuslah dengan masa depan. Tujuan kamu tuh apa ya kan. In the bottom of the deck, forgiveness, maafkan setiap kesalahan ya. Fokus dengan pembelajarannya ya. Terkadang yang menyebalkan itu sifatnya, bukan manusianya. Manusianya masih bisa berubah, masih bisa diselamatkan dengan cinta kasih. Oke. Saya akan shufflekan untuk lubuk hatinya dia. Oh, oke. It's time for me to heal now. Mungkin dia pusing ya, jadi dia healing. Mungkin kamu ada yang komplain, bawel ya. Ya, akhirnya dia di sana pusing, di sini pusing. Akhirnya dia butuh healing. I look for you everywhere. Nggak bisa ngelupain kamu memang ya. You and I were too young. Ya mungkin terlalu masih kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu bukan berarti kalian gak dewasa. Setiap orang itu masih ada kekanak-kanakannya, tetapi mungkin dalam hubungan situasi yang tidak mudah ini, sifat kekanak-kanakannya sering pada muncul ya. Berantem satu ngotot. Nah seperti itu sampelnya. You come closer than anyone. Kamu tuh hadir sangat dekat melebihi siapapun. I hate who I really am from you. Dia sebetulnya menyembunyikan dari kamu. Kalau saya lihat dari sini ya, banyak diantara kalian yang dealing dengan laki-laki yang sangat baik. Dia gak mau melepaskan istrinya juga karena gak mau berdosa ya, gak mau menyakiti. Tapi dia juga sayang sama kamu karena kamu juga butuh untuk ditanggung-jawabi. Wow, menyakitkan, tetapi sebetulnya ini adalah empati yang sangat tinggi. It's not joking.
bukan situasi yang mudah. Ini orang-orang pilihan, ya. Tapi apapun keputusannya, mungkin suami kalian yang memutuskan atau kalian yang berhak memutuskan juga. Pesan saya, be wise, be loving, ya. Be kind, tetap bijaksana dalam menilai pasangan ataupun kondisi. Ya, lakukan apapun itu dengan cinta kasih, dengan kebaikan. Intinya itu aja sih guys pesan saya. Untuk zodiak saya akan reading kan. Jadi kalian sudah puas ya. Itu dia perasaan yang sesungguhnya. Untuk zodiak ada dari elemen udara Gemini, Libra, Aquarius, elemen api Aries, Leo, Sagittarius, elemen air Cancer, Scorpio, Pisces, elemen tanah Virgo, Capricorn, Taurus. Oke guys. Dan ini adalah zodiak yang paling strong untuk readingan kali ini. Ada Devil. Capricorn, ya, ini paling strong. Ada Capricorn, ada Leo, ada Scorpio. Wow. Ya. Saya kira itu saja ya. Zodiak yang paling strong untuk readingan kali ini. Saya harap kalian happy dan selalu enjoy dengan readingan saya. Dan buat kalian yang mau request, silahkan ya tulis di kolom komen. Nanti pasti ada time saya readingkan. Dan ada time pas moodnya masuk, energi juga sepertinya sudah agak kencang, nah pasti saya readingkan. Oke guys, thank you so much. Saya harap kalian semakin cantik dalam mengekspresikan cinta. Dan jangan lupa ekspresikan cinta di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun situasi dan kondisi hidup kita. Oke guys, see you on my next reading. Have a nice day and God bless you always.